Yang sedikit ya. Pada saat kehamilan 8 minggu pertama itu akan terbentuk organ-organ yang akan dibentuk otak, hati, jantung, ginjal, dan lain-lain. Lalu pada 9 minggu sampai lahir ini akan tumbuh dan berkembang lebih lanjut sehingga bayi nanti akan siap untuk lahir di luar ya, untuk hidup di luar kandungan ibu. Nah ini adalah kita sebut sebagai jumlah kritis dari perkembangan janin ya, karena sejak pembuahan sampai 8 minggu pertama ini adalah fase pembentukan organ. Jadi kalau ada terjadi sesuatu di sini, bisa karena tadi isinya yang tidak tercukupi atau ada suatu infeksi dan lain-lain, bisa terjadi kegagalan pembentukan organ dan akan menjadi cacat ya, sejak bawaan ya, dalam kandungan. Lalu fase tadi 9 minggu sampai dengan lahir dan lanjut sampai kira-kira usia 2 tahun. Nah, dampak yang ditimbulkan pada periode ini akan bersifat permanen dan berjangka panjang. Itulah kenapa disebut golden period. Karena kalau kita bisa intervensi masih pada tahap usia ini, maka yang kita khawatirkan tadi ya, terjadi stunting dan efek-efek lainnya tadi itu bisa diperbaiki, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah lewat dari ini, maka akan sifatnya jadi permanen. Nah, ini kalau mau lebih detail ya, melihat yang gambar A ini adalah otak anak yang mengalami kekurangan gizi kronis dalam 1000 hari pertama kehidupan. Lalu yang B ini adalah otak dengan kondisi gizi yang baik, yang sehat. Pada otak yang sehat ini tidak ada bagian yang kosong, terlihat padat, banyak urutan. Kosong itu terlihat hitam ya kalau di fotonya ini. Nah sedangkan yang A ini terlihat banyak bagian yang kosong ya. Dan lekukannya lebih sedikit ya, karena otaknya tidak berkembang optimal. Dan hal ini bersifat menetap ya, kalau sudah lewat 1000 hari pertama kehidupan. Nah, otak ini akan terus bertumbuh pada awal masa anak-anak, namun tidak akan sepesat pada saat waktu masih bayi. Ini ya, jadi kalau kita bandingkan pada saat 18 hari, berat dari otak itu 25% otak dewasa. Nah, ketika 1 tahun itu sudah menjadi 75%. Jadi sangat pesat ya pertumbuhan otak dalam waktu hanya 1 tahun, sekitar 1 tahun. Ya, jadi kalau kita hitung lagi pada masa kehamilan mencapai 260% ya dalam 9 bulan 10 hari. Nah ini kalau kita lihat dari fase pertumbuhan otak ini butuhkan gizi, mikro dan protein untuk membangun tinggi badan yang potensial. Sedangkan untuk membangun berat badan yang potensial maka membutuhkan kalori. Nah, untuk mencapai tinggi dan berat badan yang optimal maka pada saat fase bayi dan anak dibutuhkan seluruh zat gizi mikro maupun makro yang seimbang yang bisa diperoleh dari memberikan ASI secara eksklusif sampai 6 bulan, lalu diteruskan dengan ASI misalnya 1-2 tahun disertai MPASI, karena kalau sudah lewat 6 bulan ini membutuhkan makanan tambahan. Nah ini juga sasaran dari gerakan nasional ya, percepatan perbaikan gizi yang mengasah pada perbaikan gizi 1000 hari pertama kehidupan, karena dampaknya yang terburuk ya bisa sampai meninggal atau parah ya. Nah dampak jangka pendek bisa terjadi gangguan pada perkembangan otak, lalu pertumbuhan massa tubuh dan komposisi badan, gangguan metabolisme. Nah dalam jangka panjang nanti tentu akan berpengaruh pada kognitif ya, cara berpikir dan prestasi belajar dari anak. Lalu nanti kalau ada gangguan seperti itu tentu kekebalan dan kapasitas untuk bekerja juga akan berkurang.
Dan setelah dewasa, setelah metabolisme penyakit metabolis ini bisa muncul dengan resiko yang lebih tinggi ya, seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung, kanker dan lain-lain. Nah, ini juga sudah dirangkum di sini ya proses terjadinya pengecekan antenatal. Jadi kalau hamil itu minimal 4 kali periksa. Nah, ini minimal, kalau lebih dari itu lebih bagus lagi. Dan biasanya pada saat pemeriksaan itu akan bisa disaring adanya resiko komplikasi kehamilan. Ya. Jadi kalau sekiranya ibu ini memiliki resiko untuk terjadi komplikasi, gitu ya. Jadi kalau melahirkan atau ada apa-apa tuh segera ke vaskes ya. Juga untuk memantau mendata persalinan, memberikan edukasi, membuatkan KB, program inisiasi fungsi dini. Harapannya kan dengan ASI eksklusif 6 bulan itu bisa memenuhi gizi anak paling selama 6 bulan awal gitu ya. Nah, karena kandungan ASI itu gak ada yang bisa ngalahin ya, mau susu formula semahal apapun ya. Asalkan tadi juga si ibu ini dicukupi kebutuhan nutrisinya. Karena kalau ibu sedang memberikan ASI dan menyusui, sedangkan gizi dari si ibu ini tidak terpenuhi, akhirnya kualitas ASINya akan berbeda juga. Ya. Jadi jangan hanya memperhatikan, oh anaknya sudah dapat ASI eksklusif 6 bulan, tapi perhatikan juga gizi yang diterima oleh ibu tadi ya, sehingga produksi ASINya kualitasnya juga bisa mencukupi. Lalu rajin untuk menimbang berat badan dan badan, sekali setiap bulan. Melakukan imunisasi dasar ini juga untuk mencegah sakit. Ya, kalau anak-anak sakit biasanya cepat ya berat badannya turun ya, hitungan hari itu sudah kelihatan. Nah itu sebisa mungkin kita jaga dan tetap sehat. Terus pemberian edukasi ini juga ada tahap-tahapannya, dan kita ikuti tahapan itu sambil tetap beredukasi. Nah, ini banyak kalau kita cari ya poster-poster dari pemerintah yang tujuannya mengajak atau memberi edukasi ya bagaimana pemberian gizi seimbang. Jadi saya cerita pengalaman aja ya dari beberapa riset ya waktu itu responden yang memang mereka beberapa kurang dedicated ya, beberapa memang lokasinya ada di desa dan sebagainya. Jadi mereka tuh nggak tahu gitu, kan? Harusnya seperti apa sih yang dikasih ke anak-anaknya. Jadi merasa kayak mereka sudah